Ustaz, saya mau tanya, apakah makna azab kubur? Jika mayat tidak dikubur supaya tidak kena azab kubur, bagaimana? Dan bagaimana kedahsyatan dari azab kubur itu sendiri? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Na'udzubillahi min adzabil qabr. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari azab kubur. Azab kubur, barakallahu fikum, adalah azab bagi seorang hamba yang melakukan dosa-dosa yang menyebabkan Allah Ta'ala mengadabnya di kuburnya. Seperti dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, atau ketika melewati dua kuburan, Nabi berkata, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua kubur ini sedang diadab, dan bukan diadab dengan sesuatu yang besar. Yang satu, amma ahaduhuma fala yastatiru minal baul. Adapun yang satu tidak bersih dalam buang air kecil, ciprat sana kemari najisnya. Wa amal akhar fayamshi bin namimah. Adapun yang kedua, berjalan dengan namimah, mengadu domba satu orang dengan orang lainnya. Itu diantara sebab-sebab adab kubur. Tapi kalau pertanyaannya kayak apa, saya tidak tahu dan mudah-mudahan tidak akan pernah tahu. Maknanya tidak akan kita merasakannya, na'udzubillah min dzalik. Adapun yang digambarkan dalam hadis, Rasulullah SAW pernah berkata bahwa seseorang yang wafat atau seseorang yang dimatikan nanti akan didatangi oleh malaikat yang dijuluki dengan Munkar wa Nakir. Akan ditanya kepadanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Man rabbuka? Man nabiyyuk wa ma dinuk. Kalau seorang mukmin akan menjawab dengan tegas, Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun seorang yang tidak seperti itu akan berkata, la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia berkata dengan ucapan-ucapan, aku ikut mereka. Ini berarti para muqallid, orang yang hanya ikut-ikutan. La adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia berkata sesuatu, aku ikut mereka. Fadarabahu bimitraqatin min hadid. Maka orang tadi digendir, dipukul dengan pukulan dari besi, dengan palu dari besi. Fayasih, dia menjerit dengan suara yang keras yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali at-thaqalan, kecuali manusia dan jin. Jadi makhluk-makhluk yang lain mendengar ceritanya, sedangkan manusia dan jin Allah tidak jadikan mereka mendengar. Kalau saja mereka mendengar, kata Nabi, mereka akan tersungkur, tak sadarkan diri. Manusia akan semuanya pingsan atau binasa kalau mendengar suara cerita tersebut. Ikhwani fillah azakumullah, ini semua gambaran-gambaran yang harus diimani, wajib diimani. Siapa tidak beriman berarti tidak percaya kepada Nabi. Yang tidak percaya kepada Nabi berarti kufur. Juga yang membuat kita bertambah yakin bahwa adanya adab kubur, kita disuruh berdoa setiap habis salat atau setiap tasyahud. Di akhir tasyahud diajarkan, bahkan menurut yang rajih pendapatnya para ulama, wajib untuk membaca doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr, min adabi jahannam, wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Disuruh untuk berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Adabi jahannam yang pertama, wa adabil qabr, dan adab kubur yang kedua, wa min syarri fitnatil mahya wa min syarri fitnatil mamat wa min syarri fitnatil dajjal. Yang ketiga, min syarri fitnatil mahya wal mamat, berlindung dari kejelekan fitnah hidup dan mati. Yang keempat, berlindung dari kejahatan dan kejelekan dajjal. Itu disuruh dengan wajib hukumnya untuk kita bacakan setiap habis salat. Kalau tidak ada adab kubur, ngapain kita berdoa berlindung dari adab kubur? Maka adab kubur sabit, pasti keberadaannya, dan disebutkan berita-beritanya dalam hadis-hadis yang sahih.
Baik, adapun kaifiyahnya wallahu ta'ala alam, yang digambarkan hanya sedikit oleh Nabi Rasulullah SAW, yaitu dipukul dengan pukulan dari besi dan dia menjerit dengan suara yang keras yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Baik, pertanyaan berikutnya, sepertinya dia bingung padahal kuburannya bisa dilihat dan bisa digali. Sepertinya tidak ada apa-apa. Maka kita jawab dengan ucapan para ulama bahwa alam barzakh ghair alam alladhi nahnu fihi. Alam barzakh bukan alam yang sekarang kita hidup. Ini alam dunia namanya. Barakallahu fikum. Alam barzakh adalah nanti setelah wafat, setelah mati, itu di alam lain namanya alam barzakh. Disebut barzakh karena ada penghalang, tidak bisa berhubungan sama sekali. Barzakh dari kata hijab ya, batasan atau pemisah. Seperti ketika Allah katakan tentang dua lautan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzakh yang tidak bisa dilampaui. Itu maknanya batasan pemisah. Demikian pula alam kubur, barakallahu fikum, adalah alam yang terpisah dari alam dunia sama sekali. Kamu tidak akan bisa melihatnya, kamu tidak akan bisa tembus padanya, dan kamu tidak bisa berhubungan dengan orang yang di dalamnya. Tidak bisa. Kamu gali kuburan tersebut, itu masih alam dunia, bukan alam barzakh, barakallahu fikum. Alam barzakh hanya Allah SWT yang mengetahuinya, kita tidak tahu. Aminu bihi khairul lakum. Berimanlah dengan berita-berita dari Allah dan Rasulnya, kita akan selamat. Barakallahu fikum. Jangan menentang dengan akal, jangan menentang dengan perasaan. Allahu ta'ala alam.